Puji Tuhan kabar baik. Jadi semuanya masih aman, masih sehat. Sama aja siapa? Kalau di Idol? Kalau di Idol Vanessa biasanya. Ya. Oke, Vanessa aja ya. Iya, Vanessa Kak. ya. Oke. Nah, Vanessa gimana nih persiapan untuk latihan hari ini seperti apa? Latihan hari ini aku udah latihan sama home band Indonesian Idol. Jadi semua aransemennya kita kan di kolaborasi bersama Mas Andi Rianto. Jadi ini pertama kali aku ketemu Mas Andi Rianto yang selama ini aku lihat di aplikasi semuanya banyak banget berseliweran lagu-lagunya Mas Andi, dan berkesempatan untuk bisa berkolaborasi itu rasanya seneng banget. Jadi aku excited banget untuk latihan tadi Kak gitu. Excited ya? Iya. Ketemu idola juga nih ya. Iya. Bisa dikatakan bahwa ini salah satu mimpinya Vanessa nggak? Iya, ini salah satu mimpi aku karena aku sering banget lihat penyanyi-penyanyi muda yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto, dan kadang aku kayak mimpi bisa nggak ya kalau misalnya aku berkolaborasi sama Mas Andi, dan ternyata di Indonesian Idol aku dikasih kesempatan itu. Jadi rasanya luar biasa banget dan aku excited untuk latihan untuk menampilkan yang terbaik. Nah, tantangan nih ke depan nih kan tentunya semakin berat ya karena kalian tinggal 6 orang. 6 besar nih. Iya. Tantangan ke depan nih seperti apa kamu menyikapinya? Tantangan ke depan pastinya karena kita udah ada di 6 besar Indonesian Idol yang dimana orang pasti berekspektasi tinggi ke kita. Jadi mungkin berusaha untuk lebih menampilkan yang terbaik, lebih berusaha untuk menampilkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang spesial, biar orang juga tertarik buat nontonnya. Nah mungkin di hal ini aku harus berlatih lebih lagi karena bagus suara aja mungkin gak cukup. Jadi aku masih perlu menemukan hal-hal baru yang mungkin bisa dinikmatin oleh orang banyak gitu. Oke. Nah, setiap minggu ini kan pasti ada challenge baru ya dari Idol ya. Iya. Entah kalian mau nyanyinya di luar comfort zone kalian atau mungkin seperti apa. Nah, kamu sendiri nih ketika mendapat tantangan-tantangan seperti itu, apa sih yang kamu biasa lakukan? Mungkin sebagai orang yang lagi ikut lomba dan diberikan tantangan, pastinya ada perasaan takut atau khawatir, bisa nggak ya aku ngelakuin tantangan-tantangan ini dengan baik. Tapi tentunya karena aku ada di Indonesian Idol, dimana kita harus di-challenge untuk bisa jadi idola baru yang menguasai banyak hal, jadi aku bersyukur juga. Jadi aku nyoba banyak hal dan gak cuma di comfort zone-nya aku. Jadi aku belajar juga dan menerima semua tantangan itu dengan baik, dan pastinya berusaha untuk eksekusinya bagus juga. Luar biasa. Nah, melihat penampilan kamu yang epic minggu lalu nih, kemarin nih, Senin kemarin nih, kamu sendiri, kalau kamu bisa nge-review dan kamu bisa melihat kembali penampilan kamu sendiri seperti apa? Minggu lalu itu aku nyanyiin lagu Bukan Cinta Biasa dari Afgan, dan menurut aku puji Tuhannya di eksekusinya kemarin itu nggak terlalu jelek, tapi nggak maksimal juga karena ada beberapa part yang menurut aku salah dan masih mungkin bisa diperbaiki sebenarnya, nggak sesuai ekspektasi aku. Tapi puji Tuhannya aku bisa berkesempatan untuk lolos ke 6 besar ini dan memperbaiki apa yang perlu aku perbaikin. Jadi ya bersyukur Kak. Nah, untuk seorang Vanessa tuh jika permainan nggak maksimal tuh itu faktor utamanya apa sih? Oke. Kalau boleh diceritain. Kalau buat Vanessa, faktor utama kalau misalnya aku kurang maksimal dalam performance biasanya karena aku kurang pede Kak. Karena mungkin aku banyak mikir ada salah nggak ya nanti. Tapi karena kepikiran itu aku jadinya nggak fokus nyanyinya. Jadi mungkin rasanya kurang nyampe, mukanya kelihatan bingung. Sebenarnya udah sering dibilang sama juri dan aku berusaha banget buat bisa improve. Tapi mungkin di beberapa hal, di beberapa kondisi aku masih belum bisa. Jadi aku mau belajar lagi biar tetap bisa menampilkan yang terbaik buat orang-orang yang udah mendukung aku gitu. Itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kamu yang untuk tampil Iya. di depan ya, Nes. Iya. Oke. Nah, untuk persiapan sendiri nih untuk Senin depan nih. Spekta tinggal 6 besar ya. Iya, 6 besar. Nah, persiapan kamu sendiri nih mungkin untuk outfitnya, untuk OOTD-nya seperti apa sih? Oh. Ada bayangan belum sih? Kalau buat seperti apa nanti Senin ini? Oke, kalau buat OOTD-nya sendiri itu kita ada stylist dari Indonesian Idol yang biasanya mempersiapkan semua baju-baju yang keren yang selama ini kita pakai. Jadi aku udah nyerahin banget ke stylistnya karena semua baju yang udah dikasih ke aku menurut aku cocok banget sama lagunya dan cocok banget buat aku. Jadi karena kan outfit ini salah satu faktor yang mendukung untuk bisa dinonton, untuk bisa orang menikmati penampilan kita. Jadi itu penting banget, dan kebetulan aku udah sering, maksudnya udah beberapa kali di stylist sama stylist Indonesian Idol ini karena aku lolos terus ke babak selanjutnya. Jadi ya udah aku serahin aja ke stylistnya Untuk Kak. koreksi-koreksi dari Dewan Juri mungkin seperti apa? Apa yang paling kamu ingat?
Sebenarnya semua koreksi dari juri, semua komentar dari juri menurut aku itu penting banget. Makanya semuanya aku ingat. Tapi yang paling aku ingat tuh soal ekspresi dan memberikan rasa ke lagu. Karena pemaknaan lagu tuh penting banget kan. Biar bisa orang tuh nonton aku nggak cuma sekedar nonton tapi ngerasain juga makna lagunya apa. Nah, itu masih PR banget tuh karena ekspresi aku masih sedikit datar, masih belum bisa menghayati. Jadi itu yang mungkin jadi PR buat aku. Dan juga belum menemukan faktor wow atau something special di lagu-lagu yang mungkin aku nyanyiin. Karena juri kadang bilang udah bagus tapi nggak ada wow-nya. Jadi itu yang harus aku cari dan aku usahakan. Jadi sejauh ini masih main di comfort zone aja tuh seperti apa sih kalau enggak juga? Sebenarnya kalau dibilang comfort zone enggak ya Kak, karena beberapa kali di challenge untuk menyanyikan lagu-lagu yang berbeda dengan genre yang berbeda, itu menurut aku udah keluar banget dari comfort zone aku. Bahkan dangdut, aku nggak pernah berekspektasi aku pernah nyanyiin lagu dangdut dan pada saat aku berkompetisi, jadi nggak bisa dibilang aku di comfort zone juga. Nah, bagaimana nih cara Nesa sendiri nih untuk tetap menjaga stamina biar tetap fit, fokus serta tenang nih untuk Oke. penampilan nanti? Untuk menjaga aku biar tetap fit dan maksimal untuk menampilkan performance nanti, pastinya aku berusaha untuk tetap menjaga suara karena ini aspek yang paling penting ya untuk di kompetisi bernyanyi. Jadi aku benar-benar jaga suara, nggak banyak teriak-teriak atau nggak minum dingin dan juga banyak istirahat. Mungkin di sela-sela kegiatan yang padat aku tetap ngusahain buat tetap istirahat gitu. Nah, Nes, bonding nih antara kalian sama peserta nih di Idol sendiri mungkin seperti apa? Hal-hal apa yang paling kalian kangenin dengan teman-teman yang mungkin udah lulus duluan dan yang masih bertahan ini? Menurut aku kita semuanya udah bonding juga ya Kak, udah ngerasa satu sama lain tuh keluarga. Karena setiap hari kita ketemu, setiap hari dari pagi sampai malam kita berkegiatan bareng. Dan pastinya setiap ada yang keluar, kita selalu ngerasa kehilangan. Tapi walaupun gitu kan kita nanti udah lulus semua dari Indonesian Idol dan kita ketemu lagi. Jadi tetap ngerasa tetap keluarga, tetap saudara. Dan itu sih aku bersyukur banget bisa ketemu teman-teman di Idol yang udah nganggep aku saudaranya sendiri dan aku juga nganggep mereka saudaranya sendiri gitu. Hai Vanessence dan semua orang yang udah support aku. Sebelumnya aku mau bilang makasih banyak untuk semua dukungan dan doanya, terutama yang sudah vote aku. Aku mau minta tolong kalian untuk terus vote aku di aplikasi RCTI Plus. Kalian tinggal klik vote banner Indonesian Idol dan kalian klik Vanessa Z dan vote sebanyak-banyaknya. Terima kasih.